Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Albiru Farm. Oke rekan-rekan, jadi pada kesempatan video kali ini ya saya akan berbagi pengalaman mengenai perawatan bebek petelur pada saat musim angin yang sekarang ini melanda ya. Nah, seperti apa perawatan-perawatannya akan coba saya bahas ya pada video kali ini. Namun sebelum itu, bagi rekan-rekan semua ya yang baru menemukan channel ini, silahkan di subscribe dulu channel ini agar semakin berkembang ya. Dan tetap jangan di skip ya video ini, simak terus baik-baik agar mampu paham terhadap apa yang saya sampaikan. Oke rekan-rekan, langsung saja ya. Jadi pada saat ini di wilayah saya Kabupaten Blitar ini sudah menjadi musim angin ya rekan-rekan. Bisa rekan-rekan lihat lah di sini itu anginnya cukup kencang. Nah, jadi tidak panas, tidak hujan, tetapi ini masuk angin yang cukup kencang. Nah, itu nanti bagaimana perawatannya? Tentunya kalau untuk perawatan itu menyesuaikan ya dengan kondisi bebek ya. Karena setiap musim itu berbeda perawatannya. Akan saya jelaskan ya perawatan pada saat musim angin seperti ini. Nah, jadi pada saat musim anginnya kencang itu pasti bebek itu tidak mengalami namanya penyakit snot, karena pasti kandang itu terlihat kering ya karena angin ya. Sama seperti musim panas sebenarnya itu ya. Jadi perawatan-perawatan antibiotik atau obat-obat itu jarang saya lakukan ya, karena itu sangat kering kandang dan sinar matahari itu juga cukup masuk ke kandang sehingga kandang itu terlihat sangat kering ya. Dan pemberian vitamin juga sebenarnya rutin rekan-rekan. Kadang-kadang saya berikan turbo atau fortevit seperti itu ya. Nah, tapi di sini mungkin rekan-rekan ada yang mengalami ya, yaitu produksinya drop atau turun ya rekan-rekan. Kenapa bisa seperti itu? Karena musim ini kalau musim angin itu biasanya akan mengikuti bebek itu akan lebih terasa nafsu makannya tinggi dan hawa di sekitar itu dingin rekan-rekan kalau musim angin. Jadi sebenarnya hampir sama juga dengan musim penghujan ya. Kalau musim angin itu hampir sama dengan musim panas, tapi juga ada perbedaan ya yang sama dengan musim penghujan, yaitu hawa dinginnya. Jadi solusinya kalau rekan-rekan di kandang itu seperti saya ini ya, banyak angin itu harus kita tambah rekan-rekan porsi pakannya ya. Jadi biasanya memang kalau saat musim angin atau musim hujan itu nafsu makannya terlihat sangat tinggi ya, karena selain untuk produksi, fungsi pakan itu adalah untuk menghangatkan tubuh bebek ya. Nah, dari hawa-hawa dingin. Jadi memang perlu adanya penambahan pakan ya, seperti yang ada di kandang saya ini. Nah, ini saya berikan lumayan lebih banyak daripada biasanya ya rekan-rekan, karena saya biasanya kan 12 kilo dalam 100 ekor itu dalam satu hari habis tidak bersisa sama sekali, dari pagi sampai pagi lagi seperti itu. Nah, untuk kali ini pada saat musim-musim angin ya, anginnya kencang ya dan hawa dingin, itu saya kasih tambahan ya, yaitu 13 kilo dalam 100 ekor bebek per harinya. Jadi tambah lebih banyak ya. Jadi jangan sampai pakan itu di dalam kandang itu bersih, tidak bersisa sama sekali. Itu nanti akan mempengaruhi produksi telur bebek ya rekan-rekan. Bisa rekan-rekan coba sendirilah ya. Saya sudah beberapa kali mengamati dan mencoba ya. Kalau saya kasih tambahan pakan itu nanti produksinya akan cukup stabil ya. Berbeda dengan kalau kita cukup menghemat pakan ataupun menjatah pakan.
misalkan dalam 100 ekor cuma 12 kilo saja ya, itu selama sehari ya 12 kilo saja, tidak ada tambahan apapun, terus tetap sama 12 kilo meskipun musim hujan. Nah itu nanti akan pengaruh ke produksi rekan-rekan, produksinya akan turun sedikit demi sedikit. Jadi memang tidak drop langsung, tetapi sedikit demi sedikit akan berkurang. Boleh rekan-rekan amati sendiri ya, seperti itu. Itu kalau pengalaman yang ada di kandang saya ya. Jadi memang penambahan porsi pakan ini sangat pengaruh ya terhadap musim angin ya, untuk menghangatkan tubuh bebek. Kemudian tips yang kedua dari saya itu adalah air minum ya, jangan sampai habis ya. Jadi full tempat air minum full ya, full air ya. Jadi air dan pakan itu sangat penting untuk kesehatan bebek. Kemudian untuk penyemprotan juga jarang ya, karena masih musim angin dan pastinya tidak bau sama sekali ya. Jadi memang saya untuk penyemprotan itu 2 minggu sekali lah. Kalau musim hujan, misalkan hujan terus setiap hari, nah itu saya berubah menjadi 3 atau 4 hari sekali. Jadi kalau musim angin lebih jarang penyemprotan dan penambahan vitamin-vitamin itu lebih jarang. Yang saya unggulkan ya tetap penambahan pakan ya, dan juga air minum, jangan sampai habis atau telat. Penambahan pakan juga telat, jangan sampai telat ya. Kemudian setelah itu yang tips yang ketiga adalah kita harus sering-sering mengecek di kandang ya, jangan sampai pada saat bebek di kandang ada gangguan-gangguan lain, karena pada saat musim angin ini sangat resiko bebek itu stres ya. Jadi perubahan cuaca itu sangat resiko bebek itu stres, dari panas ke angin seperti ini ya. Jadi kita amati, kita lihat di kandang ya bagaimana keadaan bebeknya. Kalau rame terus itu artinya bebek itu stres. Perubahan cuaca, coba kita beri vitamin anti stres, misalkan Vitastres dan lain-lain. Seperti itu rekan-rekan ya. Jadi musim angin jangan disepelekan ya, karena bisa berakibat fatal kalau kita tidak bisa mengakalinya. Bisa produksi telur bebek kita itu menurun sedikit demi sedikit, tetapi terus menerus. Nah seperti itu rekan-rekan ya. Oke, mungkin itu saja ya video pembahasan singkat saya kali ini mengenai tips perawatan bebek petelur pada saat musim angin. Nah semoga dengan adanya musim angin dan musim hujan yang sebentar lagi itu, kita tetap bisa memaksimalkan produksi telur bebek kita ya, sehingga keuntungan kita juga bisa lebih bagus. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu saja ya video dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.